Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sadiono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode cybercrime dan contoh kasus cybercrime. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang metode cybercrime. Metode-metode cybercrime itu ada banyak ya teman-teman. Yang pertama itu adalah spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seseorang sehingga pelaku atau hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. Berikutnya, destructive device. Ini adalah program atau software berisi virus di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam program ini adalah worms, Trojan horse, nukes, email bombs, dan lain-lain. Selanjutnya ada DDoS. DDoS ini adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seorang hacker atau attacker. Serangan DDoS akan menghabiskan sumber daya, resource yang ada pada suatu komputer atau server hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Berikutnya, sniffing. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dengan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapuskan data milik korban. Password cracker. Password cracker ini adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password. Adalah metode-metode cybercrime. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh kasus cybercrime. Yang pertama itu adalah pengkloningan akun Facebook. Kasus ini terungkap pada Januari 2019 lalu, di mana sasarannya adalah akun media sosial milik Humas RSUD Sugiri. Sebelumnya korbannya adalah Sekretaris Kabupaten Lamongan, yaitu Yuhronur Effendi. Akun Facebooknya diretas dan disalahgunakan untuk meminta uang. Akun Facebook Humas RSUD Dr. Sugiri pun juga digunakan untuk tindak kejahatan cyber. Kepada para korbannya, pelaku meminta uang Facebook Messenger. Akun Facebook tersebut sebenarnya tidak diretas, melainkan dikloning dengan cara pelaku membuat dua akun palsu atas nama pejabat yang bersangkutan. Berikutnya adalah contoh kasus hacker Surabaya jebol situs di 42 negara. Pada tahun 2018 lalu, komunitas Surabaya Black Hat meretas ribuan sistem hingga data milik perusahaan atau instansi. Tidak hanya Indonesia, mereka juga melakukan illegal access dengan meretas sistem keamanan sistem di puluhan negara lain. Saat penyergapan dilakukan, pihak polisi menemukan setidaknya ada 3.000 sistem elektronik yang diretas. Salah satunya adalah sistem IT dan website milik The City of Los Angeles, Amerika Serikat. Situs tersebut merupakan situs milik pemerintah kota Los Angeles. Motif dari para tersangka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tertangkapnya para tersangka ini dikarenakan polisi menerima informasi dari agen penegakan hukum luar negeri melalui Internet Cybercrime Complaint Center. Berikutnya adalah pembobolan rekening. Pada Januari 2018 lalu, Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita bernama Debbie Larasati alias Grace Amelia karena terlibat sindikat pembobolan sejumlah rekening perusahaan yang juga melibatkan warga negara Nigeria. Sindikat ini melakukan fraud scam dengan menyadap email milik korban. Pelaku mengirim email kepada korban yang mirip dengan email asli rekan bisnis korban. Debbie berperan sebagai penampung uang hasil kejahatan yang dikirim oleh korban dan berperan juga untuk mengambil uang hasil kejahatan. Adapun warga Nigeria diduga telah mengetahui profil calon korbannya. Salah satu korbannya adalah Stephen, di mana perusahaannya bekerja sama dengan laboratorium vaksin ayam di Singapura. Pada 20 September 2016, Stephen mengirim email yang berisi perubahan alamat transfer uang. Ia mengira bahwa email itu adalah dari rekannya, sehingga percaya begitu saja dan mengirimkan uang sebesar 400 juta. Pada akhirnya ia pun menyadari kalau
email tersebut email palsu setelah melakukan konfirmasi ke perusahaan rekannya. Itu tadi adalah contoh kasus cybercrime. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Arif Sarjono. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.